Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi literasi digital yang berjudul menyoroti peran Instagram dalam menghadapi isu lingkungan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi dalam era digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam penyebaran informasi. Salah satu aspek utama dari kemajuan teknologi ini adalah popularitas sosial media yang telah menjadi integral dan dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Sosial media memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara instan tanpa terkekang oleh batasan ruang dan waktu. Hal ini memungkinkan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda untuk saling berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman tentang isu lingkungan. Menurut Nasrullah 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk data sosial secara virtual. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat mudah mendapatkan informasi, berinteraksi dengan orang lain tanpa jarak, dan dapat mudah bekerja sama. Sosial media memuat fitur-fitur seperti posting gambar, video teks, atau yang lainnya yang dapat menyebarkan informasi dengan mudah tentang isu lingkungan dengan cepat dan efektif kepada audiens yang luas. Ya, tidak hanya isu lingkungan aja, tapi banyak seperti isu-isu lainnya. Selain itu, sosial media juga memfasilitasi pembentukan komunitas online yang berfokus pada pelestarian lingkungan, di mana individu dapat saling mendukung, berbagi, dan mengorganisir aksi bersama. Sosial media dapat saling mendukung seperti seperti berbagi informasi. Dan sosial media merupakan aplikasi yang beragam seperti TikTok, WhatsApp, Twitter, maupun Instagram, yang belakangan ini sangat sering digunakan oleh para pengguna sosial media. Dari beberapa aplikasi sosial media tersebut, salah satu contohnya ialah Instagram. Instagram sendiri ialah suatu jaringan sosial yang mempunyai tujuan untuk membantu penggunanya untuk membagikan foto kepada pengguna lainnya. Dari fitur-fitur tersebut, para pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menghubungkan dengan sesama pengguna Instagram lainnya. Para pengguna Instagram kerap membahas berbagai permasalahan seperti isu sosial, politik, kesehatan, dan hal lainnya. Peran Instagram juga dapat sebagai wadah untuk mengangkat isu lingkungan seperti sampah yang sekarang menjadi sangat mengkhawatirkan. Para pengguna Instagram kerap membahas berbagai permasalahan seperti isu sosial, politik, kesehatan, dan hal lainnya. Peran Instagram juga sebagai wadah untuk mengangkat isu lingkungan seperti sampah yang sekarang menjadi sangat mengkhawatirkan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora maupun fauna.
yang tumbuh di atas tanah atau maupun dalam tanah. Dengan kelembaban yang meliputi ciptaan manusia, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Menurut Otto Sumaruto, dia berpendapat bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh untuk kehidupannya. Dari pengertian tersebut membuktikan bahwa lingkungan merupakan tempat bagi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya, seperti bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Perhatian terhadap lingkungan salah satu upaya untuk melindungi, merawat, dan memberikan respon terhadap kondisi lingkungan, seperti dengan bertanggung jawab dalam pembuangan sampah. Isu kepedulian terhadap lingkungan saat ini menjadi perbincangan umum di kalangan semua lapisan masyarakat karena menyadari dampak merusaknya terhadap lingkungan yang semakin meluas yang sudah terasa oleh manusia. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman manusia tentang hubungan mereka dengan lingkungan sekitar, yang akhirnya menyebabkan kerusakan tersebut. Kebersihan tidak dapat dicapai tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab dari individu dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat positif yang dapat diperoleh ketika seseorang benar-benar mengadopsi perilaku yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 poin tentang rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana Instagram berperan dalam menyuarakan lingkungan. Jadi peran dari Instagram itu bagaimana untuk menyuarakan lingkungan yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Dan yang kedua yaitu bagaimana Instagram memengaruhi penyebaran informasi dan kesadaran terkait isu lingkungan. Jadi yang poin keduanya yaitu peran Instagram. Bagaimana sih perannya Instagram itu dalam penyebaran informasi, apakah cepat atau apakah efektif ataukah tidak. Selanjutnya tujuan. Saya mengambil 2 poin dalam tujuan ini. Yang pertama yaitu menganalisis peran Instagram dalam menghadapi isu lingkungan. Yang kedua, mengetahui cara Instagram mempengaruhi penyebaran informasi dan kesadaran yang terkait dengan isu lingkungan. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang dapat diperoleh dari penjelasan saya berupa yang pertama yaitu mengedukasi pembaca tentang isu lingkungan, terutama dalam mengatasi masalah sampah melalui informasi yang tersedia di Instagram. Yang kedua yaitu berbagi pengetahuan tentang isu lingkungan yang ada di Instagram, serta berharap dapat meningkatkan pengetahuan pembaca. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran Instagram dalam menghadapi isu lingkungan dan penyebaran informasi mengenai isu lingkungan di Instagram. Penelitian ini menggunakan media online berupa mengambil beberapa akun Instagram yang berperan dalam mengatasi isu lingkungan tersebut, seperti Pandawa Group dan yang baru ini yaitu Bombar Group. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara peran Instagram dalam menghadapi isu lingkungan dan penyebaran informasi mengenai isu lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian dari aplikasi Instagram. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri dalam bentuk feed dan story.
Menurut Atmoko 2012-8 menyatakan bahwa nama Instagram merupakan kependekan dari kata instan dan telegram. Menurut website resmi Instagram, Instagram adalah cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi hidup Anda dengan teman-teman melalui serangkaian gambar. Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial, yang merupakan salah satu dari media digital yang punya fungsi hampir sama dengan Twitter. Namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Selanjutnya yaitu isu lingkungan atau lingkungan. Sungai adalah aliran air yang besar dan panjang, terus mengalir dari hulu ke hilir. Sungai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yang memberikan manfaat seperti berdagang, memancing, mandi, dan keperluan lainnya. Namun akhir ini sungai menjadi masalah karena terdapat banyak sampah di sepanjang aliran sungai. Pencemaran sungai oleh sampah masih menjadi hal yang harus ditangani. Tidak hanya di sungai, permasalahan sampah darat juga harus ditangani juga. Pencemaran sungai oleh sampah masih menjadi jembatan kokoh yang menjembatani permasalahan sampah darat untuk berpindah ke laut sampai kembali lagi ke manusia. Begitulah kiranya siklus hidup sampah yang kita buang sehari-hari. Jadi dari darat ke laut, dan ke laut ke manusia lagi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan 59% sungai di Indonesia tercemar dalam skala berat. Sekitar 12,7 juta metrik ton sampah plastik yang mencemari sungai berakhir di lautan akibat tingginya pencemaran di Indonesia. Di tahun 2018, Sungai Citarum menyabet gelar sungai terkotor di dunia oleh World Bank. Sumber pencemaran berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Sungai di Indonesia mengalami pencemaran yang separah ini. Salah satu penyebabnya adalah sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat yang tidak terfasilitasi layanan pengolahan sampah oleh pemerintah. Selain sektor domestik, sektor industri juga turut memperparah pencemaran sungai. Limbah dari aktivitas industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan terlebih dahulu mengkontaminasi kandungan air sungai. Berdasarkan peraturan Menteri Negara yaitu Lingkungan Hidup Permen LH nomor 3 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah untuk kawasan industri, setiap pelaku industri mengelola limbah yang dihasilkan agar sesuai dengan mutu air limbah sebelum dibuang ke sungai. Peraturan tersebut dibuat agar pelaku industri tidak mencemari lingkungan dengan limbah yang dihasilkan. Namun dalam penerapannya masih banyak pelaku industri yang tidak menaati peraturan ini. Akibatnya pencemaran sungai semakin buruk. Maka dari itu perlunya kerjasama yang kuat dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan global secara efektif demi melindungi bumi kita untuk generasi yang akan datang. Dari hal itu maka muncullah beberapa komunitas seperti Pandawa Group yang menjadi pelopor mungkin dalam komunitas
pencinta lingkungan ini atau yang membersihkan lingkungan. Kemunculan Pandowa Group ini memberikan tanda prihatin terhadap masalah lingkungan yang merupakan langkah positif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Langkah-langkah inisiatif yang diambil oleh Pandowa Group ini adalah seperti kegiatan pembersihan sungai dan berbagai tindakan lainnya yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan berkontribusi pada upaya global untuk melawan pemanasan global dan deforestasi. Tidak hanya dalam komunitas lingkungan, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga lingkungan agar masalah sampah ini dapat berkurang ataupun hilang. Karena kalaupun mengandalkan komunitas saja itu tidak akan cukup dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah isu lingkungan ini. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu isu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora maupun fauna yang tumbuh di atas tanah. Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang terdapat pada makhluk hidup atau organisme yang berpengaruh pada kehidupan. Sedangkan menurut Salim Emil, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan yang belakangan ini menjadi persoalan tidak hanya di Indonesia maupun di dunia saja, karena terdapat pemanasan global atau global warming, tingkat polusi yang tinggi dan industri, penggundulan hutan baik secara resmi maupun ilegal. Tentunya sampah baik dari industri maupun dari rumah tangga. Pencemaran lingkungan yang masih menjadi PR bagi pemerintah untuk terus berupaya mengurangi efek negatif. Jenis pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, lemak, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Ini terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya. Selanjutnya pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor ataupun mobil, hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan efek negatif terhadap keberlangsungan ekosistem, baik di darat maupun di laut. Selain itu, penumpukan sampah
dapat mengakibatkan dampak berbahaya seperti penyebaran penyakit, banjir, dan pencemaran sumber air. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sungai yang seharusnya menjadi tempat bermain yang aman bagi anak-anak ataupun sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, kini terancam oleh keberadaan sampah yang merajalela di sekitarnya. Dalam hal ini, Instagram dapat membantu mensosialisasikan pencemaran lingkungan seperti sampah. Instagram menjadi salah satu penggerak penting menjaga lingkungan seperti yang dilakukan oleh Pandawa Group. Pandawa Group belakangan ini menjadi sorotan karena aksi-aksinya menjaga lingkungan. Tidak hanya sungai, Pandawa Group juga melakukan aksi-aksi di pinggir pantai. Lewat akunnya, Pandawa Group sering membagikan proses pembersihan yang awalnya kotor hingga bersih. Pandawa Group sering mengajak masyarakat dan pemerintah untuk membantu menjaga lingkungan. Pandawa Group terkenal karena konsistensinya dalam membagikan proses pembersihan lingkungan dari kondisi kotor hingga menjadi bersih. Mereka secara aktif melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi ini sangat penting dalam upaya menjaga lingkungan karena dapat meningkatkan kesadaran dan efektivitas dalam mengatasi masalah lingkungan. Berkat pemanfaatan platform Instagram yang efektif, mulai adanya bermunculan akun-akun lainnya yang mengikuti jejak Pandawa Group. Salah satu contohnya adalah akun Bomba Group yang fokus pada aksi pembersihan di sekitar aliran sungai. Keberhasilan mereka dalam menarik perhatian publik dan mendapat sambutan positif adalah bukti bahwa upaya seperti ini sangat dihargai dan dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini ialah Instagram merupakan salah satu platform sosial media yang dapat menyoroti isu lingkungan seperti pencemaran di sungai yang sekarang menjadi permasalahan yang besar karena dapat mendatangkan penyakit. Maka dari itu harus ada aksi kolaborasi antara pihak pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga lingkungan seperti yang dilakukan oleh Pandawa Group yang melakukan aksi-aksi heroiknya dalam menjaga lingkungan dan memunculkan komunitas lainnya seperti Bomba Group. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun ucapan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.